Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 29 September 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada saat ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami agar dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak Brand Kaviar. Kepada Bapak Brand, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudari sekalian. Bacaan renungan malam kita pada malam hari ini 29 September 2025 berjudul Aquila dan Priscilla, misionaris mandiri. Ayat intinya terdapat dalam Roma 16 ayat 3 dan 4. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka, bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat, bukan Yahudi. Paulus memberikan contoh yang menentang perasaan yang saat itu sedang berkembang di gereja, bahwa Injil hanya dapat diberitakan dengan sukses oleh mereka yang sepenuhnya terbatas dari keharusan bekerja keras secara fisik. Ia menggambarkan secara praktis apa yang dapat dilakukan oleh kaum awam yang telah ditabiskan di banyak tempat di mana orang-orang belum mengenal kebenaran Injil. Jalan hidupnya mengilhami banyak pekerja keras yang rendah hati dengan hasrat untuk melakukan apa yang dapat mereka lakukan untuk memajukan pekerjaan Allah. Sementara pada saat yang sama, mereka juga menghidupi diri mereka sendiri dengan pekerjaan sehari-hari. Aquila dan Priscilla tidak dipanggil untuk memberikan seluruh waktu mereka untuk pelayanan Injil. Namun, para pekerja yang rendah hati ini dipakai oleh Allah untuk menunjukkan kepada Apolos jalan kebenaran dengan lebih sempurna. Tuhan menggunakan berbagai sarana untuk mencapai tujuannya. Dan sementara beberapa orang dengan bakat khusus dipilih untuk mengabdikan seluruh kekuatan mereka untuk pekerjaan, mengajar dan memberitakan Injil, banyak orang lain yang belum pernah diurati oleh manusia dipanggil untuk memainkan peran penting dalam penyelamatan jiwa. Ada ladang luas yang terbuka di hadapan pekerja Injil yang mandiri. Banyak yang dapat memperoleh pengalaman berharga dalam pelayanan sambil bekerja keras sebagian waktu dengan beberapa bentuk pekerjaan fisik. Dan dengan metode ini, pekerja yang tangguh dapat dikembangkan untuk pelayanan penting di ladang yang membutuhkan.
hamba Allah yang rela berkorban dan bekerja tanpa lelah dalam firman dan doktrin, memikul beban berat di hatinya. Ia tidak mengukur pekerjaannya dengan jam. Upahnya tidak mempengaruhi pekerjaannya, dan ia juga tidak berpaling dari tugasnya karena kondisi yang tidak menguntungkan. Dari sorga ia menerima amanatnya, dan ke sorga ia menantikan balasannya ketika pekerjaan yang dipercayakan kepadanya selesai. Kisah Para Rasul halaman 355 dan 356. Demikian bacaan renungan malam kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Bapak Brand. Tuhan Yesus memberkati. Dalam renungan malam ini, kita mendengarkan pelajaran tentang Aquila dan Priscilla. Mereka adalah contoh pekerja Injil yang mandiri, yang meskipun tidak sepenuhnya mencurahkan waktu untuk pelayanan, mereka dipakai Allah secara luar biasa. Mereka menunjukkan bahwa kaum awam juga dapat berperan penting dalam memberitakan Injil sambil tetap bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup. Paulus menekankan bahwa keberhasilan pelayanan tidak hanya terbatas pada mereka yang bekerja penuh waktu dalam pelayanan. Allah memanggil orang-orang, baik yang diurapi maupun tidak diurapi, untuk terlibat dalam penyelamatan jiwa. Pekerja Injil yang sejati melayani tanpa pamrih, tidak terikat waktu atau kondisi, karena panggilannya berasal dari Allah dan imbalannya berasal dari sorga. Siapakah Aquila dan Priscilla? Dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1-3 berkata, "Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Mereka diusir dari Roma karena satu dekrit yang dikeluarkan oleh Kaisar Claudius pada tahun 49 Masehi, yang memerintahkan semua orang Yahudi keluar dari Roma. Mereka bertemu Paulus di Korintus, kemudian Paulus tinggal dan bekerja sama dengan mereka membuat kemah. Mereka bukan hanya pengikut Kristus, tetapi aktif melayani bersama Paulus. Itulah sebabnya Paulus berkata di dalam Roma 16 ayat 3 dan 4. "Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi." Aquila dan Priscilla adalah teman-teman sekerja Paulus dalam Yesus Kristus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidup Paulus dan juga semua jemaat bukan Yahudi atau non-Yahudi, dan berterima kasih kepada mereka. Mereka mengajarkan firman Tuhan secara akurat. Mereka membimbing Apolos yang merupakan salah seorang rekan sekerja Paulus ketika mengajar di Bait Suci, karena pengajaran yang diajarkan oleh Apolos belum lengkap. Oleh sebab itu, di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 26 menyatakan, ia mulai mengajar, ia di sini adalah Apolos, dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Aquila dan Priscilla membuka rumah mereka juga sebagai tempat ibadah. Dapat kita lihat
di dalam 1 Korintus 16 ayat 19. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil. Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Dalam renungan malam ini, Ye shall receive power, halaman 282, paragraf 5 berkata, hamba Allah yang rela berkorban dan bekerja tanpa lelah dalam firman dan doktrin memikul beban berat di hatinya. Ia tidak mengukur pekerjaannya dengan jam. Upahnya tidak mempengaruhi pekerjaannya. Dan ia juga tidak berpaling dari tugasnya karena kondisi yang tidak menguntungkan. Dari sorga ia menerima amanatnya, dan ke sorga ia menantikan balasannya ketika pekerjaan yang dipercayakan kepadanya selesai. Saudara-saudari sekalian, Aquila dan Priscilla adalah misionaris mandiri dan telah melaksanakan apa yang tertulis di dalam renungan malam di atas. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau dan rela berkorban demi pekerjaan pelayanan Injil? Apakah saudara-saudari rindu bersama dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus di sorga beserta dengan orang-orang yang diselamatkan karena pekabaran yang saudara-saudari sampaikan kepada mereka? Barangkali di antara kita ada yang enggan atau sungkan untuk mengorbankan waktu, tenaga atau kemampuan, harta atau uang. Barangkali juga ada yang merasa berat hati untuk bekerja bagi Tuhan karena cobaan-cobaan yang begitu berat serta beban hidup yang susah dan menderita. Mari kita dengarkan pengakuan dari Nyonya White ketika mendapatkan hayal dan berada di sorga, sebagaimana dia mengatakan dalam buku Heaven halaman 60 paragraf 2. Kami mencoba menyebut cobaan-cobaan terbesar kami, tetapi cobaan-cobaan itu tampak begitu kecil dibandingkan dengan beban kemuliaan yang jauh lebih besar dan kekal yang mengelilingi kami, sehingga kami tak mampu mengungkapkannya, dan kami semua berseru, haleluya, sorga itu murah, dan kami menyentuh kecapi emas kami, dan membuat kubah sorga berdentang. Saudara-saudari sekalian, cobaan-cobaan terbesar dan pengorbanan terbesar tidak sebanding dengan sorga, tempat yang disediakan Allah Bapa bagi kita, di mana kita tinggal bersama-sama dengan Bapa, Yesus anaknya, para malaikat, dan orang-orang yang diselamatkan. Biarlah renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar kami rela berkorban, baik waktu, tenaga atau kemampuan, harta atau uang yang kami miliki, untuk pelayanan pekerjaan Injil, sehingga banyak jiwa yang datang dan bertobat kepadamu. Biarlah teladan dari Aquila dan Priscilla menjadi motivasi bagi kami dalam pelayanan pekerjaan Injil. Tolong kami agar hidup senantiasa menuruti kehendak-Mu, dan nama-Mu saja kami puji dan muliakan. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa. Ampunilah kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.